Halo. Selamat sore Pak Yosef, selamat berbuka puasa ya teman-teman semuanya. Ya, selamat berbuka puasa teman-teman semua. Jadi kita Iya, menemani iya eh, kita waktu nih. berbukanya ya dengan Betul, betul, edukasi pasar modal nih Bu Ellen ya. betul, betul. Iya. Iya. Oke, gimana kabarnya Pak Yosef di Bangka Baik Belitung? Bu Ellen, Bu Ellen. Gimana kabarnya? Ini sepertinya udah dinanti-nantikan oleh teman-teman kita yang di Bangka Belitung ini Bu. Mm-mm. Ya, jadi sebelum sebelum kita mulai, mungkin sedikit perkenalan dulu Bu, sambil nanti selanjutnya mungkin teman-teman yang investor bubble juga mungkin pengen kenalan Mhm. dengan Bu Ellen. Jadi Bangka Belitung ini sebenarnya kita provinsi yang baru yang hadir Bursa Efek Indonesia Bu. Jadi kurang lebih sekitar 3 tahun Bursa Efek Indonesia ada di Bangka Belitung. Nah, jadi kurang lebih kalau dari sisi umur investornya sendiri, pengetahuan pasar modalnya, nah itu belum ini ya belum cukup lama ya untuk mengenal investasi di pasar modal. Nah, sehingga topik-topik yang kita coba edukasi atau kita coba live di beberapa minggu Mhm. di masa pandemi ini, itu kita coba sampaikan topik-topik yang memang cukup mendasar nih Bu Ellen. Nah, Mhm. tentunya kalau kalau kita melihat Bu Ellen dengan track record-nya dan pengalaman mengajar dan juga training di kota-kota besar, nah mungkin teman-teman nanti juga bisa tertarik untuk lebih mendalami gitu ya. Nah, ini saya sudah cantumkan untuk websitenya Bu Ellen, jadi teman-teman investor Bangka Belitung dan sekitarnya, dan juga yang follower dari Bu Ellen juga bisa bisa join ya seperti itu. Oke, jadi memang kita masih baru Bu Ellen. Nah, jadi ini yang kita ya memang kita sangat berterima kasih dengan Bu Ellen dengan edukasinya terkait dengan pasar modal itu juga menambah pengetahuan kita ya dari sisi bursa efek dan juga yang teman-teman investor. Oke, mungkin langsung aja Bu Ellen bisa mungkin sebelum kita masuk ke topik Oke. kita ya, Mhm. mungkin boleh sedikit perkenalan dulu Bu Ellen sebelum Oke, kita mulai. Ya, aku baru aja baru minta tim untuk broadcast tentang acara ini supaya semakin banyak yang tahu tentang live ini. Teman-teman juga ya, ajak-ajak ya. Dan ini banyak banget yang nanyain ada giveaway nggak? Nah ini IDX Babel, ya, Bangka Belitung ini Pak Yosef hari ini terakhir teman-teman semua nih untuk bisa dapatin kelas online gratis. Ada dua ya, kelas online. Yang pertama adalah kelas online untuk calon investor, namanya kelas ya, calon investor. Nanti Pak Yosef ngajar juga nih dan bisa langsung buka akun saham. Yang ya. kedua ada kelas online diskon Fagansa besok hari Sabtu, THR Hmm. saham ya, judulnya THR saham. Itu teman-teman bisa dapetin dua-duanya gratis, langsung aja daftar di URL di bawah ini. Terus plus nih, Ya, ada yang nanya, dapat buku nggak? Saya kasih deh ya. 3 buku buat yang nonton sampai Wah, habis mantap. dan nanti ya, nanti kalau misalkan bisa jawab pertanyaan dari Pak Yosef ya, jadi nanti Pak Yosef akan kasih 3 pertanyaan nih, gitu ya. Oke. Nanti dipilih yang 3 pemenangnya ya. Nanti saya kasih Ya, buku gratis gitu. ya. Thank Oke. you. Thank you. Hmm. Ya, thank you Bu Ellen. Wah, jadi ini udah menjawab. Yang kemarin juga ada yang komen, saya lihat Bu Ellen sempat juga mention kasih love Hmm. seperti itu. Dan ini hari ini udah terjawab. Jadi teman-teman yang ikutin live sampai dengan selesai dan aktif untuk bertanya, nah, tadi udah dijanjikan oleh Bu Ellen akan dikasih gift Ada gratis bukunya. pertanyaan yang diakhir ya. Jadi kita bahas apa, nanti di belakang kita akan wrap up nih gitu. Jadi simak sampai akhir, sambil makan Ya, boleh kan mulai berbuka puasa ya. Gitu. ya, Jadi sambil nyalain aja. Oke, kita mau bahas apa dulu nih Pak? Tema kita hari ya. ini apa ya Pak? Tema kita hari ini tentang bukunya, judul buku dari Bu Ellen yaitu Smart Trader Non Gambler ya. Nah, jadi itu menurut saya sih bagus Bu ya, karena kalau dari pengalaman kita mengedukasi masyarakat, Mm-mm. terutama yang baru-baru dan apalagi yang masih milenial, itu cenderung untuk kadang tidak tahu saham itu saham apa gitu, dapat rekomendasi, main beli, kemudian ya di saat dia untung dia senang, di saat dia rugi ya dia sebaliknya dia kemudian
nggak happy, kemudian down, dan akhirnya kapok di pasar modal. Nah, itu gimana, Bu Ellen? Mungkin boleh cerita. Oke. Saya cerita ya, buku saya tentang smart traders, not gamblers tuh yang hitam namanya. Ini dia. Nih, sorry. Nah, Ya. ini tuh saya tulis karena tahun 2008 waktu itu pasar saham tuh lagi jatuh luar biasa dan jatuhnya itu setelah naik tinggi. Jadi 2007 itu semua saham-saham mining itu naik semua dan saya mendapatkan keuntungan yang luar biasa banget tuh dari saham-saham Ya. mining itu. Dan kemudian setelah itu tuh 2008 saham tuh jatuh, saya nggak siap tuh dalam arti meskipun saya ngerti harga saham bakalan turun terus, saya jadi berpikir bahwa ntar juga naik gitu. Jadi yang kena tuh sebenarnya di psikologi trading saya. Kemarin ada saya bahas juga tuh di IGTV ya, di Instagram saya tuh tentang psikologi trading, kenapa orang bisa serakah, bisa takut ya, karena kita punya otak purba. Otak purba kita bekerja lebih aktif ketika kita mengambil keputusan lebih emosional. Nah, waktu itu juga sama. Akhirnya saya banyak melakukan pembenaran. Wah, nggak apa-apa nih, rugi. Akhirnya malah rugi banyak. Apa yang saya lakukan setelah itu, saya belajar banyak nih. Saya sempat berhenti 4 bulan dan kemudian yang saya lakukan adalah saya menulis buku. Menulis buku ini kenapa? Sebenarnya bukan karena saya pengen menulis buku. Karena waktu itu banyak banget orang-orang yang mengalami hal yang sama dengan saya. Jadi sekalian saya belajar waktu itu, sekalian saya mendapatkan sesuatu, sekalian saya tulis. Jadi sebenarnya yang saya tulis ini merupakan apa yang saya alami di tahun 2008 waktu itu. Nah, smart traders itu bukan gamblers. Artinya apa? Pasar saham itu sebenarnya cuma tools. Pasar saham itu sebenarnya cuma alat, cuma kendaraan. Kita bisa menjadikan pasar saham ini sebagai kendaraan berbisnis, tapi kita bisa juga menjadikan pasar saham ini sebagai kasino. Bisa. Tergantung attitude kita. Jika kita tidak mempersiapkan dengan baik, maka pasar saham ini bisa menjadi tempat hanya untuk having fun aja. Naik gemas, mungkin juga gemas gitu. Dan bikin orang addicted gitu. Nah, itu kalau tidak menyikapi dengan benar bisa jadi seperti spekulasi aja atau gambling. Namun ketika kita mempersiapkan dengan baik, baik untuk jangka panjang ataupun jangka pendek, ada perencanaan yang baik, maka ini menjadi sebuah tempat untuk berbisnis yang baik gitu. Jadi yang saya pelajari kemarin di tahun 2008 dan tertuang di buku ini Smart Traders Not Gamblers ini gitu. Nah, apa sebenarnya hal terpenting yang saya dapatkan di tahun 2008 waktu itu, yang terpenting ternyata satu, manajemen risiko. Jadi bukan strategi beli jual, saham itu pasti akan tetap ada peluang. Mau pasar saham jatuh, pasar saham naik, pasar saham sideways, itu ada peluang terus. Baik short term maupun long term, ya. Namun seringkali kita lupa, yang berpikirnya cuma beli jualnya doang. Kita lupa dengan pembatasan risiko, kita lupa dengan manajemen risiko, seperti itu. Ya. Oke, jadi memang secara garis besar dalam buku itu pengalaman dari Bu Ellen sendiri ya, dari bertransaksi di pasar modal ya. Nah, jadi mungkin ini mohon maaf kalau jadi sebelum Bu Ellen mengerti tentang bagaimana manajemen resikonya seperti itu, sebelumnya Bu Ellen juga hampir sama dengan investor kebanyakan, Bu ya, yang begitu masuk pasar modal, 2007, saya 2007 itu dulu saya bukan trader, bukan investor, tapi gambler. Oke. Jadi saya mengaku sama dong sama teman-teman semua. Kita juga pernah dalam posisi yang sama gitu. Jadi 2007 saya trading berdasarkan di telepon broker, saham ini naik, beli, jual, untung terus karena marketnya lagi naik. Saya nggak kenal yang namanya loss dan lain sebagainya. Baru belakang 2008 saya mulai belajar banyak hal ya, baik secara teknikal, fundamental, dan saya baru nyadar banget loh, kesalahan saya tuh di manajemen risiko dan juga psikologi trading. Jadi seorang investor
pemula yang tidak berpengalaman, mereka nggak ngerti gimana caranya. Yang pertama, membuat perencanaan berinvestasi, perencanaan trading. Kalau misalkan udah diedukasi, diajarin, cara beli tuh gini loh, cara jual tuh gini loh. Misalkan nanti di ini ya Pak ya, di kelas calon investor, seminar online besok Sabtu tuh kan diajarin ya, cara beli jual diajarin tuh. Nah, yang terjadi adalah kadang-kadang mereka udah bisa bikin planningnya, perencanaannya, beli di mana, bisa jual di mana, bisa beli berapa banyak, udah tahu yang harus dilakukan. Ternyata tidak bisa melakukannya. Kenapa? Karena bingung sendiri. Kenapa ya? Kok saya tahu tapi saya nggak bisa melakukannya? Ternyata problemnya ada di psikologinya. Psikologi itu sebenarnya saya nggak tahu. Jadi saya sempat cerita Pak di Instagram TV, IGTV kemarin, saya cerita tentang cara kerja otak. Jadi perlu diedukasi juga untuk psikologi trading, bagaimana caranya kita memahami cara kerja otak. Cara kerja otak ini gimana? Otak manusia ini terdiri dari dua macam. Yang pertama, otak purba di belakang sini. Yang kedua adalah otak neokortex atau otak modern di sini ya, neokortex di sini. Nah, bedanya apa? Ketika otak neokortex ini ya, ketika informasi masuk ke otak purba, maka yang akan aktif adalah emosi kita. Yang aktif adalah apa? Emosi kita. Kalau misalkan kenanya di otak reptil, kita akan menjadi marah. Marah itu gimana? Ketika rugi, bisa menyalahkan orang lain, menyalahkan diri sendiri, balas dendam, mau beli saham terus, atau kemudian melarikan diri. Kalau melarikan diri gimana? Udah nggak usah saham-saham lagi. Kemudian yang kedua, kalau misalkan dia semua di otak mamalianya, otak yang mengejar kesenangan, misalkan habis untung gede, diulang lagi, untung lagi, diulang lagi. Otak mamalia ini akan menghasilkan hormon dopamin. Hormon dopamin ini dia akan membuat orang tuh menjadi senang dan melakukan berulang-ulang dan bisa kecanduan, addicted. Nah, itulah mengapa ada beberapa orang yang dia addicted dalam beli jual saham ataupun forex ataupun apapun, karena dia merasa bahwa ini fun ya, ternyata hormon dopaminnya yang membajak otaknya. Nah, gimana caranya supaya ketika kita beli jual saham, kita mengambil keputusan dengan bijaksana, harus bisa melewati otak reptil, otak mamalia, dan juga masuk ke neokortex. Jadi bagaimana caranya informasi masuk ke otak neokortex. Nah, di sini saya jelasin tentang relaksasi. Aneh ya, buku saham ada relaksasi gitu. Saya waktu nulis tuh juga berasa aneh. Nah, ngapain ya saya tulis ini relaksasi gini? Setelah bertahun-tahun saya nulis, dulu saya tulis 10 tahun yang lalu sih buku ini, 10-11 tahun yang lalu. Saya merasa bahwa apa yang saya pelajari waktu itu benar-benar berguna banget ya. Jadi ketika kita melakukan relaksasi, informasi itu tidak hanya masuk ke otak reptil, otak mamalia, tapi bisa tembus ke neokortex. Kenapa? Karena ketika kita tenang, kita tidak merasa takut, kita tidak merasa euforia, jadi kita bisa informasi masuk ke neokortex dan kita bisa mengambil keputusan dengan lebih bijaksana gitu. Ya, jadi memang harus itu secara emosi juga harus dipelajari ya, Bu Ellen ya. Seperti itu ya. Jadi kalau untuk emosi, psikologi trading itu caranya untuk meminimalkan rasa takut dan serakah sebenarnya simpel aja dengan melakukan relaksasi atau dengan ya kalau udah kebanyakan untung atau beberapa kali rugi ya udah tutup aja laptopnya kayak gitu. Jadi terlalu banyak transaksi. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan menggunakan modal yang tidak terlalu besar, modalnya start small dulu gitu. Terus kemudian yang ketiga, ya harus bekali diri kita dengan ilmu. Supaya apa? Supaya ini Warren Buffett bilang, the risk comes from not knowing what you are doing. Ketika kita paham tentang apa yang kita lakukan, jadi kita bisa nggak gampang panik lah istilahnya gitu. Pak, ini ada pertanyaan nih Pak, mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Yosef ya selaku ini ya Pak ya dari IDX ya, pimpinan IDX Bangka Belitung ya. Ini kalau saham Warren ada batas waktunya nggak ya? Saham Warren ada batas waktunya ya.
Jadi memang seperti kita tahu Warren itu kan sweetener ya, pemanis. Jadi nanti itu bisa dipelajari. Nah, batas waktunya juga itu biasanya semuanya transparan ya. Di Bursa Efek kan semuanya serba transparan, jadi kita bisa tahu perusahaan menerbitkan waran berapa lama dan kemudian sampai batas kapan waran tersebut selesai gitu ya, seperti itu. Iya. Oke, jadi tadi bagus banget Bu Ellen. Kemudian saya ada beberapa pertanyaan lagi sebelum kita mungkin coba set waktunya. Mungkin kalau yang seperti biasa kita lakukan itu 30 menit kita bahas topik yang kita sharingkan. Nah, kemudian 30 menit berikutnya biasanya kita bahas pertanyaan-pertanyaan Bu Ellen. Seperti itu. Oke. Siap, ya. siap. Boleh Bu ya. Oke. Boleh. Ya, karena memang dari sisi gambling sendiri itu kita banyak sekali mendapati teman-teman investor yang baru dan mungkin bukan hanya yang baru ya, terkadang yang lama juga itu mereka juga kadang melihat wah ini teman saya udah tiba-tiba dia beli saham ini dan dia ikut-ikutan seperti itu. Itu juga terjadi ya. Seperti itu. Nah, itu gimana kira-kira Bu Ellen? Ya, kalau pada mulanya memang pasti ikut-ikutan, nggak apa-apa. Nah, kalau misalkan ikut-ikutan, tergantung satu siapa yang diikutin, itu dulu tuh. Yang kedua, kalau mau ikut-ikutan, yang tes dulu jumlahnya kecil ya. Jadi, kami mempunyai sebuah komunitas ya, namanya EM Trade. Ya, di situ kita juga kasih edukasi online setiap hari. Dan buat mereka yang beli edukasi online, layanan edukasi online setahun tuh kita kasih gratis live trading journal. Artinya kami trading apa, saya trading apa, mereka boleh ngikutin. Ya, jadi boleh ngikutin, kita kasih tahu beli jual caranya gini, stop loss berapa persen, boleh ngikutin seperti itu, dan kita kasih tahu untuk profil resiko yang masih pemula, baru-baru, investasi dulu aja. Nah, tadi mungkin seperti ada yang nanya nih ya, saham yang gampang rebound apa? Kalau market lagi jatuh-jatuhan, jatuh dalam banget kayak bulan Maret kemarin, ketika rebound duluan itu pasti blue chip. Dan blue chipnya apa? Blue chipnya perbankan dulu dan juga consumer good. Kenapa kok perbankan dulu? Karena dia punya ukuran di bursa itu gede gitu ya. Jadi kapitalisasinya gede. Oleh karena itu investor besar dan juga fund manager seperti reksadana, mereka pasti akan membeli perusahaan-perusahaan yang memang big caps dulu gitu. Kenapa? Untuk menyeimbangkan atau membalance kinerja portofolionya supaya paling enggak mirip dengan IHSG. Dan setelah itu mungkin sebetulnya yang lebih baru mereka beli saham second liner. Maka dari itu kemarin tuh saham-saham blue chip rebound duluan Maret, baru kemudian masuk ke April saham-saham second liner itu naik gitu. Jadi ya itu dia. Memang untuk pemula ikut-ikutan ya memang ikut-ikutan, tapi yang saya maksud yang diikuti yang paling enggak yang sudah ada pengalaman gitu ya. Jadi butuh mentor, memang butuh mentor gitu. Kira-kira butuh berapa lama Bu Ellen untuk misal yang dia baru bergabung nih, jadi dia baru bergabung di pasar modal, baru buka rekening saham, baru kenal saham itu apa, dan kemudian dia coba beli, dan dia sudah punya sahamnya, mungkin 1-2 lot dia coba belajar. Nah, itu butuh waktu berapa lama untuk sampai investor baru ini itu bisa mahir di pasar modal? Pertanyaan yang bagus banget nih Pak, menarik banget ya. Butuh berapa lama untuk dia bisa mahir? Sebenarnya yang pertama itu tergantung dari tiap orang. Tiap orang itu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Ada orang yang karakternya memang siap ngerti resiko di pasar saham bisa rugi gitu loh. Kalau dia memang siap secara resiko, dia orangnya tenang, nggak mudah panik, itu akan lebih mudah berhasil. Yang kadang-kadang gini Pak, jadi saya bilang ke sahabat saya nggak bisa ajarin ini ke semua orang, terutama ke orang yang saya ngerti karakternya, memang dia labil, jadi saya nggak mau ajarin. Mendingan saya ajarin dia masuk ke reksadana atau investasi jangka panjang bolehlah. Investasi jangka panjang pun sering panik juga gitu. Unilever turun, takut. Saya diteleponin terus. Mendingan kamu bisa aja gitu. Profil risikonya nggak siap. Jadi mesti ngerti karakter dulu dan profil risiko. Kemudian yang kedua adalah kondisi market sendiri. Kalau kondisi market memang lagi bearish, kita nggak bisa ngomong apakah orang ini akan mahir di dalam 2 atau 3 bulan.
ya. Ya. Karena memang kondisi bearish. Kalau saya melihat paling enggak 1 tahun, kenapa 1 tahun? 1 tahun itu sudah melewati masa turun, masa naik, dan masa stagnan. Setidaknya seperti itu. Contoh tahun Ya. 2008, 2013, 2015, ketika pasar saham sempat jatuh, 2018 juga jatuh tapi nggak dalam, itu melewati setahun tuh udah melewati turun dan juga naik kayak gitu. Ya, jadi tergantung satu profil resiko karakter setiap orang, yang kedua tergantung dari kondisi market juga. Nah, yang menarik nih, kondisi market kalau lagi jatuh kayak gini, jatuh dalam, sekalian ngejawab tadi ada pertanyaan, apakah kalau jatuh dalam pasti under value? Pasti banyak yang under value, pasti itu. Jatuhnya dalam 40% kemarin IHSG. Sekarang sisa 20-an persen sekian aja dari year to date ya. Nah, kalian ngejawab nih ya pertanyaan yang tadi. Memang saat ini banyak yang under value gitu. Dan sekarang ini momen yang paling bagus banget buat belajar. Momen yang paling bagus banget buat belajar ya. Jadi maksudnya gimana? Momen bagus buat belajar itu adalah momen yang jarang banget terjadi. Jadi kalau momen yang market lagi normal-normal, biasanya saya malah menggunakan strategi super trader itu kita mengikuti tren harga saham naik. Dan nggak banyak saham-sahamnya biasa yang saya ini beli dan jual tuh malah banyak saham yang medium tuh saham yang second liner ukurannya. Jarang sekali saya beli saham blue chip karena posisinya nanggung banget, naik paling 1%, 2%, naik 3%. Kalau kondisi market normal udah bagus. Kalau sekarang kondisi market saat ini yang namanya saham blue chip itu bisa turun sampai 7%, bisa naik sampai 8%. Jadi memang saat ini kondisi yang jarang terjadi dan Anda bisa belajar banyak di sini, gitu. Ya, memang ini waktu yang tepat ya Bu Ellen ya, di saat harga lagi banyak. Karena memang berapa kali kita coba live dengan kayak ada head research, ada analis dan lain sebagainya. Jadi teman-teman follower atau yang lagi nonton, jadi nggak usah takut dengan kondisi seperti ini ya. Kalau kita perhatikan memang perusahaan-perusahaan yang harganya turun, harga sahamnya turun sampai 10%, 20% itu ya dari sisi fundamental perusahaan sih sebenarnya masih oke ya. Hanya memang demand yang terjadi sekarang itu yang membuat ekspektasi pasar ya orang akhirnya ketakutan ya, seperti itu Bu Ellen ya. Nah, tapi kalau kita balik lagi Bu Ellen ya, tadi Bu Ellen bahas soal yang pertama dari profil resiko masing-masing orang ya, itu menentukan bagaimana dia bisa mulai belajar tentang investasi berhasil di pasar modal ya, seperti itu. Nah, kalau misal dia cenderung untuk profilnya kayak ya mungkin takut gitu ya, untuk apalagi kondisi seperti ini, dia kemudian jadi pesimis dan melihat kondisi seperti ini. Apalagi ada kadang ada istilah seperti jangan menangkap pisau jatuh, itu kalau kita tangkap ya kita bisa berdarah lagi, seperti itu kan. Kadang ada isu-isu di luar yang ngomong seperti itu yang membuat kita down ya. Ada yang membuat Bu Ellen gimana yang bikin orang takut kayak gitu ya. Jadi beberapa orang takut berinvestasi ya. Itulah tugas kita Pak. Dari IDX dan saya sebagai edukator ya. Kita kasih tahu sebanyak-banyaknya, makanya saya sampai setiap hari live nih, ayo bareng-bareng IDX, bareng teman-teman AB juga, kita kasih tahu bahwa ini peluang dan memang benar peluang. Jadi bukan hanya sekedar menghibur saja, oh pasar saham lagi jatuh dibilang peluang gitu, gimana peluangnya? Saya kasih tahu benar-benar peluang. Jadi tadi pagi saya ada ngepost di Instagram saya, ngepost tentang itu loh, Itaewon Class. Nggak tahu Pak Yosef belum nonton belum ya? Itu drama Korea. Belum ya. Jadi itu saya ada cerita di situ ya. Jadi saya cerita bahwa si tokoh utamanya itu dia jadi cepat kaya itu singkat cerita dengan membeli saham dari perusahaan pesaingnya gitu. Jadi spoiler alert nih, sorry gitu. Nah, di situ saya katakan dan bahkan saya kasih lihat di sebelah-sebelahnya, postingan sebelah-sebelahnya lagi ada grafik dari saham BBCA dan BBRI. Perhatikan, itu adalah grafik monthly chart. Ketika BBRI dan BCA saat ini lagi di bottom banget, saya bisa kasih lihat sih sekarang. Ya, jadi ketika saat ini BBRI dan BBCA ini di monthly chart, BRI ini bahkan dia hampir menyentuh MA 100. MA 100 itu rata-rata 100 bulan, which is itu hampir
8 tahun, sekitaran 8 tahun. Ya, tunggu ya, lagi loading. Oke, 8 tahun nih ya. Nih, saya kasih lihat nih. Nih, perhatikan. Ini dari tahun, ini saya ngomong terus tiap hari nih, supaya orang-orang yang takut nggak ketakutan lagi, tapi melihat peluang gitu. Ya, 2006, 2007, ini terus dia naik. Ini dia naik. Apakah semua saham begini? Enggak semua saham begini nih. Nah, ini saham yang bagus aja nih, kayak gini. Perhatikan, ini ya, penting banget teman-teman ya, yang baru buka account, ini jatuh dalam, ini kan candle gede ya, tekanan jual besar. Kemudian di sini, ini tekanan jualnya mulai mengecil. Di sini, ini memang masih turun, bulan Mei ini turun, tapi tekanan jualnya sudah sangat mengecil sekali. Lihat ukuran candlenya. Dan kalau saya perhatikan ya, nanti sekitar 1-2 bulan lagi, kalau ini mantul ke atas, naik ya, nanti tahun 2001 mulai recovery, Anda akan kangen dengan momen ini. Iya, benar. Ya, karena memang kalau kita perhatikan ya Bu Ellen ya, di tahun-tahun yang harga saham itu dia anjlok gitu ya. Nah, kayak dulu kita pernah buat edukasi dengan teman-teman investor, waktu itu ada Pak Haritano yang juga sharing tentang pengalaman dia, bagaimana dia bisa bangun perusahaan dan lain sebagainya. Itu semuanya rata-rata kalau kita perhatikan itu mereka asetnya itu bertambah itu di saat krisis ya Bu Ellen ya. Nah, jadi memang teman-teman investor mungkin kita bisa melihat itu satu peluang seperti yang tadi dikatakan oleh Bu Ellen ya. Nah, jadi apakah kita berani untuk ambil resiko atau tidak gitu kan? Nah, cuman untuk berani ambil resikonya sendiri juga jangan seperti seperti kita langsung main hajar gitu, enggak. Tapi memang harus ada edukasinya, harus ada pembelajarannya. Jadi kita memang harus cari tahu dulu perusahaan yang mau kita beli sahamnya, seperti itu. Karena kan memang di Bursa Efek Indonesia itu kan ada banyak ya, ada 600-an, hampir 700 perusahaan yang listing di bursa, dan kemarin juga ada startup yang baru listing. Nah, itu kita harus cari tahu dulu perusahaannya memang benar-benar memiliki prospek yang bagus di masa depan atau enggak ya, seperti itu. Nah, sehingga kita udah cari tahu, dan kemudian baru kita ambil keputusan gitu ya untuk beli atau tidak perusahaan itu. Ya, jadi saya harap nanti teman-teman yang follow lagi nonton ini bisa join di link yang udah kita pin tadi ya Bu Ellen ya. Nah, jadi nanti bisa ikut kelasnya, kita ada tanggal 18 Mei, kita akan buat kelas calon investor. Jadi teman-teman yang belum join di kelas calon investor bisa bergabung. Nanti kita bisa belajar bareng-bareng di kantor Bursa Efek Bangka Belitung juga. Kita hampir setiap hari kita ada teman-teman AB yang juga standby untuk kalau teman-teman butuh konsultasi, nah kita udah siap untuk sharing gitu ya, seperti itu. Ini ada yang minta dilihatin saham BNI. BNI juga termasuk salah satu yang bagus nih. BNI itu nih, perhatikan. Ini di sini dia naik terus. Kemudian ini jatuh di sini. Cuman kalau saya dari perbankan, saya memang paling suka. Nah, kalau saya bicara ini ada disclaimer ya, maksudnya preferensi saya sendiri nih. Ini BNI ini dia memang lagi sangat murah banget juga kalau buat long term investing. Oke. Jadi konteksnya saat ini kita bicara tentang long term investing ya. Kalau untuk trading harus real time. Biasanya saya real time di EM Trade itu. Terus ini BCA. Ini yang saya paling suka nih. Nih. Ya, ini saya paling suka di sini. Perhatikan, ini saham BCA, dia biasanya akan naik duluan ya dibanding teman-temannya yang lain. Jadi waktu kemarin di bulan Maret kemarin kita bisa untung 36% ambil BRI. Itu pertimbangannya apa? Karena BRI belum naik dan BCA udah naik duluan ya. Jadi kita lihat BRI ini juga bakal diakumulasi oleh investor besar gitu. Investor besar juga bakalan suka gitu. Itu. Jadi untuk teman-teman, ini tadi yang saya kasih tahu, ini sekarang tuh yang lagi discounted banget tuh perbankan. Kalau untuk sektor yang lain memang lagi discounted juga, cuman memang perbankan yang saya ulang-ulang terus dalam seminggu ini, sepekan ini saya ulang-ulang terus. Dan nggak usah mikirin Batam sampai angka berapa gitu. Banyak banget yang nanya ini Pak, Batamnya berapa? Kita investasi, kita nggak bisa loh beli pas gitu loh, pas untuk di bawah jualnya. Benar. Puncak.
gitu. Jadi kita nyicil, cara belinya gimana? Nyicil. Sekarang ini udah murah, nyicil aja. BRI ini nyicil aja, sepunyanya duitnya punya berapa? Punya 10 juta, beli 2 juta dulu, 3 juta dulu. Karena kalau misalkan ada turun lagi, beli lagi. Ternyata nggak turun, naik lagi, ya tinggal dibeli lagi gitu. Kalau investasi jangka panjang, range-nya lumayan gede gitu ya. Jadi teman-teman nggak usah nungguin bottom kapan, kan nungguin bottom ketinggalan peluang jadi nggak masuk. Itu sih. Ya, apalagi kalau kita perhatikan beberapa perbankan yang dia memang udah turun, ya kalau kita bicara bottom, itu kalau kita lihat tuh balik ke 5 tahun yang lalu harganya Bu Ellen ya. Nah, jadi yang kemarin 5 tahun yang lalu belum sempat invest ya, saat ini bisa jadi pertimbangan ya, seperti itu. Benar banget. Ya, jadi ini BBCA ini sebenarnya kemarin bulan Maret, itu 23 Maretan itu sempat turun sampai ke level terendah, low-nya 21.625. Itu sama kayak harga tahun 2018 loh. Jadi buat teman-teman yang belum dapetin saham ini di tahun-tahun sebelumnya, ini kesempatan yang sangat bagus sekali gitu. Masih bisa turun enggak? Nah, kalau saya bilang kayak gini, beli valuasi terdiskon, bukan berarti nggak bisa turun lagi. Makanya jangan terus euforia di awal tanpa persiapan langsung 100% duit hajar gitu. Sekarang exposure kita untuk investasi itu baru 20%. Kenapa? Baru masuk bulan Mei, ya nanti nambah lagi. Perkiraan saya sih sampai Oktober nanti ya untuk reversalnya gitu. Ya, tadi ada yang nanya Bu Ellen, dia punya portofolio merah katanya. Saya lupa dari tadi saya cari, katanya portofolio merah. Nah, itu dia harus ngapain katanya? Apakah harus cut loss atau? Ini pertanyaan klasik juga nih, Pak. Ya. Portofolio merah itu sahamnya apa dulu nih? Kalau sahamnya termasuk 10 saham big caps, ya 10 saham yang banyak diburu oleh investor, ya. Perusahaan-perusahaan bagus kayak BCA, BRI, Unilever, HMSP, GGRM, Indofood, ICBP, apalagi ya? BMRI, BBNI, SMGR, INTP, nah itu termasuk perusahaan-perusahaan yang bagus, itu boleh ditahan. Dalam arti kalau tahan, jadi portofolio investasi, dan jangan ntar jadiin buat trading lagi. Masalahnya tuh orang di awal nggak ngerti tuh. Jadi ketika beli saham, saya tanya, kamu tujuannya mau buat apa? Long term atau short term? Tanpa mikir panjang. Misalkan, contoh ya, buat long term, berapa lama? Long term itu 5 tahun, saya kasih tahu. Bisa kamu tahan 5 tahun? Bisa. Kan kalau semakin lama hasilnya semakin banyak. Oh, oke. Kemudian besoknya sahamnya naik 6%. Apa yang akan kamu lakukan? Saya tanya. Kepengen jual gitu. Kepengen jual, tapi ingetin lagi. Katanya mau tahan lama, hold lama. Saya kasih tahu loh konsekuensinya kalau kamu hold lama, saham ini masih bisa turun. Siap nggak kamu kalau dari untung rugi? Dia bilang, saya nggak siap. Ya udah kalau gitu trading dulu gitu. Sebaliknya yang lebih lucu lagi, ada orang yang memutuskan trading saham, beli jual saham jangka pendek. Tapi ketika ruginya membengkak, nggak mau cut loss, nggak mau batasin kerugian. Kalau trading kan harus cut loss ya. Jadi buat investasi kecelakaan namanya. Gitu. Jadi teman-teman sebelum memutuskan mau trading, mau investasi, harus tahu dulu nih, kalau misalkan untung, apa yang dilakukan, kalau rugi, apa yang dilakukan. Kalau buat investor jangka panjang, kalau saham itu turun, yang dilakukan adalah beli lagi. Dengan catatan, memang sudah dipersiapkan sejak awal. Ya, jadi udah tahu fundamental perusahaan ini bagus, aset alokasi, dananya berapa, udah disusun sejak awal. Aku mau beli lagi kalau jatuh itu sekian. Kalau jatuh sekian. Jangan beli lagi tuh hajar aja gitu, nggak boleh gitu. Jadi memang kata investasi perusahaan bagus, kalau turun beli lagi, ini harus dicermati, jangan asal hajar bleh semua duit dimasukin. Ya kira-kira kayak gitu sih Pak. Ya. Nah ini ada pertanyaan dari Wills Boy Bu. Katanya apakah setiap krisis harga saham kembali ke under value Bu? Ya, krisisnya krisis yang gimana dulu? Kalau krisisnya krisis yang dalam banget kayak tahun 2008 itu udah pasti kalau jatuhnya jatuh dalam banget, dan saat ini banyak banget perusahaan yang under value gitu ya. Tapi kalau krisisnya kayak cuman kayak kemarin 2018 turun 17% aja tuh IHSG. Itu nggak terlalu under value. Saya lihat justru malah big caps yang under value tahun 2018 kemarin
Unilever, dan ini bisa subjektif ya. Saya bilang under value, orang lain, analis lain bisa bilang Unilever mahal gitu, dibilang under value. Melihatnya dari mana? Kacamata saya adalah saya tidak mau membandingkan Unilever dengan perusahaan sejenis tapi dia kapitalisasinya kecil. Itu nggak bisa. Istilahnya Louis Vuitton jangan dibandingin dengan Charles and Keith. Ya kalau cewek tas, kalau cowok mobil apa ya, atur aja lah gitu. Mungkin Pak Yosef lebih tahu gitu. Jadi waktu itu Unilever itu saya lihat memang 2018 valuasinya udah terdiskon 30-40%. Bayangkan sekarang dia diskonnya lebih banyak lagi. Itu saya hitung 30% itu saya hitung dari valuasi dia tertinggi sepanjang masa. Gitu. Jadi memang kalau ditanya kalau lagi crash gini under value nggak? Ya under value banget. Semua perusahaan. Makanya kemarin tuh Maret akhir itu big caps benar-benar diborong banget. Setelah big caps kemudian second liner juga diborong. Kenapa? Karena investor besar itu mereka tahu bahwa ini murah banget gitu. Bahkan banyak tuh perusahaan. Nah ini ada satu pertanyaan Bu. Sepertinya ada korelasi dengan yang tadi Bu Ellen bahas soal perbankan ya, rekomendasi saham yang bank. Dia pertanyaannya dari Mas Alvin Cornelius. Katanya baru saja Bank Danamon mencatatkan pertumbuhan laba di kuartal 1 ini. Menurut Ci Ellen, bagaimana cara Bank Danamon meningkatkan labanya? Sementara NPL naik, Bu. Nah, ini NPL naik, gimana kira-kira, Bu Ellen? Apakah... Jadi bicara tentang Bank Danamon sendiri ya, saya jujur saya belum lihat detail tentang report terbaru dari Bank Danamon. Kenapa? Karena memang kalau untuk perbankan yang jadi perhatian utama saya itu 4 itu, BCA, BRI, BMRI, BBNI. Biasanya kalau ada yang nanya aja saya akan cek yang lain-lainnya. Sedangkan untuk yang syariah yang menarik adalah BTPS. Nah, saya lihat dulu. Tapi yang 4 ini apakah tidak pengaruh dengan NPL juga Bu yang naik? Pasti NPL-nya juga akan naik. Namun kalau 4 terbaik ini NPL-nya dia naik, justru itu akan menjadi faktor eksternal yang membuat valuasinya dia turun. Yang penting bukan faktor internal yang bikin dia turun. Nah, kalau faktor internalnya fundamental perusahaan mulai berantakan selain karena ini, kalau gini loh, NPL naik, kalau semuanya naik barengan nggak apa-apa. Yang bahaya adalah kalau NPL naik cuman satu aja itu yang naik gitu. Nah, itu artinya dia nggak beres dengan internal dia. Jadi saya pilih 4 yang terkuat itu tadi, kalau boleh cuma 2 aja malah, BCA dan BRI gitu. Nah, kalau untuk BDMN sendiri, jujur saya belum lihat laporan keuangannya, namun saya bisa kasih lihat teman-teman. Nih ya, saya bisa kasih lihat Anda. Ini monthly chart-nya BDMN, maaf ya, bukan saya gimana sama bank ini, saya ini independen juga. Nah, ini dia beberapa tahun, ini dari tahun berapa nih? 2006 sampai sekarang ini nggak kemana-mana. Ini kayak chart saham mining aja nih. Jadi kalau beda sama yang tadi ya Bu Ellen ya, dia konsisten naik ya, growth ya. Jadi kalau saya punya pandangan perusahaan yang biasa-biasa aja, bisa nggak dia naik meroket harga sahamnya? Bisa, tapi hanya jangka pendek sampai jangka menengah aja. Jangka pendek itu beberapa hari, jangka menengah kalau dari definisi saya itu beberapa bulan. Bisa. Nyatanya juga banyak banget kok second liner yang tahun-tahun kemarin itu naik sampai ratusan %, meskipun fundamental perusahaannya nggak bagus. Tapi dalam jangka panjang itu 5 tahun, 10 tahun, kalau dia bisa naik konsisten terus, berarti itu fundamentalnya bagus. Jadi ini ngutip dari Peter Lynch juga, beliau tuh mengatakan bahwa harga saham perusahaan itu nasibnya ditentukan oleh earnings dari perusahaan untuk jangka panjang ya. Kalau untuk short term sih, ya kadang-kadang perusahaan yang kayak gitu juga bisa naik gitu. Ya, ini ada Pak Andi lagi Bu. Dia pertanyaannya simple banget Bu. Nih mungkin jadi pertanyaan banyak orang juga. Katanya cara mudah menentukan besok itu hijau atau merah itu gimana? Kalau Bu Ellen pengalaman kali Bu. Mungkin nggak ada yang bisa ini ya, sampai sedetail itu tahu gitu ya. Mungkin dari pengalaman Bu Ellen silakan Bu. Iya, ini ceritanya jadi panjang nih ya. Oke. Ya, jadi kemarin memang saya ada sebutin di Instagram saya bahwa saya mau kasih lihat dulu ya. Besok tuh market bakalan turun. Kadang bisa disebutin bakalan turun, itu bisa. Tapi ada juga yang momen di mana saya
besok market bakalan mix deh. Mix tuh artinya 50-50 naik atau turun ya. Ya. Oke, saya kasih lihat dulu di sini. Hmm. Oke, ini analisis teknikal. Jadi kalau mau analisis pergerakan harga tuh paling nggak mesti ngerti teknikal dulu ya. Ini yang juga nanti akan saya bahas di hari Sabtu nanti, ada seminar online di Salon Vaganza. Hari ini traktiran datang dari IDX Babel. Oke, jadi thank you buat ya. Sama-sama, perhatikan Bel. di sini. Ini kan kena di sini ya, 1 atap, 2 atap. Jadi kalau kena garis ini lagi, maka kemungkinan besar akan turun. Contohnya di sini, ini hampir kena lagi. Jadi di sini waktu itu saya memutuskan untuk banyak jual saham, sell ya. Dan juga sama, ketika dekat dengan garis ini kita memutuskan banyak jual saham. Nah, ini kenapa naik? Kenapa naik di sini? Ini terjadi breakout, namun saya melihat breakoutnya nggak kuat. Kenapa? Bukan breakout dari semua saham naik, enggak. Ini cuma saham-saham perbankan yang udah anjlok banget. Mereka diakumulasi karena dianggap undervalue. Jadi cuma perbankan aja yang naik di sini. Dan ketika di sini naik, bahkan ini seharusnya breakout bagus ya. Jadi banyak faktor. Saya ngelihat bahwa yang bikin naik cuma perbankan aja. Terus malamnya indeks Dow Jones itu merah. S&P 500 juga merah. Ya, ini kena di resisten ini juga. Jadi saya bilang kemungkinan besar akan turun. Nah, contoh ini saya kasih lihat juga ya untuk indeks S&P 500. Nah, ini adalah indeks Amerika punya indeks. Berpengaruh nggak sih? Ya percaya nggak percaya kadang-kadang bisa ada korelasinya gitu. Ya, jadi ini adalah bottom pada tanggal 23 Maret. Ini kita pas kena libur nyepi. Ini naik di sini nih pas kita libur nyepi. Jadi kita udah nabung kenaikan istilahnya. Nah, kemudian setelah libur nyepi masih naik lagi dan kemudian ya harga saham memang naik terus beberapa hari. Nah, ini kemarin ketika IHSG belum buka, ini indeks S&P 500 ini udah turun balik arah. Selain itu saya juga melihat sentimen-sentimen ya. Selain chart saya juga baca-baca sentimen. Contohnya saya baca sentimen global makro biasa, bukan cuman berita-berita yang beredar aja gitu. Jadi harga minyak, kemudian US dollar, bandingkan rupiah, banyak faktor. Susah jawab. Oke. Nah ini mungkin yang lebih pemula, Bu Ellen. Jadi dia pertanyaannya kalau investasi ini juga mungkin jadi jawaban buat yang baru-baru bergabung di pasar modal. Lebih baik invest di satu perusahaan aja atau di beberapa perusahaan, Bu Ellen? Oke, kalau jangka panjang investasi jangka panjang, kalau saya ya sekali lagi ini subjektif. Paling banyak 5 deh, paling banyak 5, ideal tuh 3. Karena semakin sedikit jumlah saham yang kita investasikan, artinya semakin terkonsentrasi. Kalau memang kita yakin saham ini bagus, perusahaan ini bagus, boleh cuma 1 atau 2 aja. Tapi kalau Anda masih pemula, boleh pilih beberapa saham, dan sampai 5 saham.